Karena yang namanya memimpin negeri ini tidak bisa kita seperti caplang. Apa? Mau memimpin negeri kok main-main, bercanda. Iya. Bercanda, Belanda. Iya, Nggak iya, boleh iya, lah. iya. Harus memang mumpuni sebenarnya. Yaitu tadi itu yang kalau saya bilang selalu adalah NKRI. NKRI itu N-nya adalah dia punya jiwa nasionalisme. Itu yang K-nya itu adalah kepemimpinan, leadership. Nah, yang R-nya itu dia harus jadi role model. Orang udah tahu bahwa ini orang tuh baik, yang kita harus ngikutin. I-nya baru integritas. Nah, Jadi satu-satunya lembaga negara yang syarat utamanya harus punya jiwa kenegarawanan, itu resmi ada di aturan, itu adalah hakim MK. Karena dia mengadili sesuatu yang final itu tadi. Jadi kalau dibilang hukuman mati berlaku itu udah kita nggak bisa ini lagi. Tepuk tangan dulu dong. baru mau minum Pak. Tepuk tangan dulu. Ini sajian sih mulainya dari tepuk tangan sampai minum. Lagi. Tepuk tangan dulu. Dia koalisi tepuk tangan, kita koalisi minum. Enggak dong. Kan biasanya kalau lagi ada yang minum masih ada yang tepuk tangan. Saya lebih ke koalisi Pak. Oh, jadi Iya, koalisinya hanya sekedar isu. Oh iya. Tapi kalau lihat apa? Oh, Ya, ini sebagai bentuk lah bahwa saya di tengah carut marut, bukan carut marut. Hiruk pikuk orang pada ngomongin tentang capres, cawapres. betul. Pemilu lah. Ada tragedi kemanusiaan yang harus kita juga perhatikan. Kita harus juga mendorong saudara-saudara kita yang berada di Palestina, yang memang mereka sudah berjuang seperti itu. Ya, Kita harus tetap memegang yang namanya apa yang sudah dikatakan oleh seorang pemimpin. Pak Karno. Betul. Iya. Pak Soekarno itu dulu. Ketika kita merdeka sebenarnya Israel pun juga memberikan yang namanya ucapan sama, tetapi ditolak sama Pak Soekarno. Karena dia masih menjajah. Ya karena kalau misalnya dia mendukung seperti itu, dia berarti nanti bisa secara seenaknya menjajah terus si Palestina itu. Memang Makanya Pak Karno- beliau tidak mengundang ketika ada Asia Afrika, padahal Israel termasuk juga Asia Afrikanya. Iya. Waktu Ganevo juga tidak diundang. Oke. Dia artinya ini amanat sejarah ya. Betul, Ya, yang harus dipegang. Sikap politik. Ya. Itu Pak Karno. Tapi kalau Pak Karni kan bilang rehat sejedak. Ya, tapi intinya bahwasanya ini adalah bencana kemanusiaan. Ya kita harus bantu. Sama ini banyak juga isu-isu orang yang membawa sentimen ini supaya kan katanya lagi di blokade. Iya. Terus kalau mau nyumbang lihat-lihat dulu lah, lo dibohongin aja lo. Mau nyumbang orang dia juga nggak bisa nerima sumbangan, banyak yang bilang kayak begitu kan. Kalau gue sih ngerasa nyumbang ya nyumbang aja dah. Betul. Gitu, nggak usah ngeliat di sana bisa diterima apa enggak. Iya. Kalaupun benar itu ditutup, nanti pada saat dibuka kita udah siap itu. Iya, sumbangannya sudah Sudah ada. siap, iya. Dan gitu. Yang penting nyumbang di tempat-tempat atau di lembaga-lembaga, di entitas yang sudah Benar. teruji. Iya betul. Ya. Karena intinya menyumbang itu Menyumbang. sebenarnya adalah untuk menyambung. Betul Benar. sekali. Saya sering, kamu jarang memotong tapi sekarang udah mulai merangkai-rangkai. Iya. Tapi lebih Kelihatan kamu kecerdikannya sekarang. Nggak salah, nggak lama kita. Mungkin sudah mau mandiri ya. Pecah kongsi ya. Ternyata pecah kongsi nggak dalam dunia bisnis aja. Iya. Ternyata sekarang pecah kongsi juga ada dalam situasi politik kita. Iya, Iya, benar. Politik. Kalau Ini nih kalau mau Israel dan Palestina kan bukan pecah kongsi, memang Israel ini konsisten menjajah. Ada Palestina. konflik lah betul. ya. Tapi pada prinsipnya ketika terjadi perang Israel dengan Palestina itu bukan tentang mereka sebenarnya. Tetapi bagaimana tentang kita melihat situasi yang seperti itu. Kalau mereka para mujahid-mujahid yang sudah meninggal itu udah pasti masuk surga lah, udah nggak ada masalahnya. Tetapi kita di sini bagaimana kita sebagai merasakan Tetangga bagaimana, lah ya. yang berdekatan dengan mereka yang seperti itu seharusnya kita mendorong, bukannya ada beberapa juga saudara-saudara yang Islamnya sama seperti itu. Lah, itu mah Hamas mah teroris misalnya. ya. Terus ada juga yang Agak mengatakan miris bahwa memang itu. lu pindah aja udah seperti Rasulullah waktu dulu suruh hijrah yang seperti itu. Jadi harusnya kita gimana? Bantuan kita untuk orang-orang tersebut aja awam nih. Misalnya kita nih Jadi bukan hanya simpati, tetapi harusnya kita bergerak. Empati itu salah satunya adalah dengan memberikan dorongan kepada mereka berupa tadi sumbangan. Apa yang kita bisa lakukan untuk mereka, lakukanlah. Saya yakin pasti Allah akan membalas setiap kebaikan-kebaikan
kita lakukan untuk saudara-saudara kita. Penting niatnya. Iya. Niatnya. Karena kalau kita melihat kezoliman itu ada 3 yang bisa kita lakukan. Pertama, kalau kita punya kuasa ya kita aturin benar dengan tangan kita. Betul. Kalau nggak punya, Kalau nggak punya kuasa ya dengan dana. segala Dana macam kita ya. punya apa nih sekarang? harta benda ya? Bagilah Iya, harta atau benda. kalau omongin. itu juga ternyata kayak Tidak ada. Gue nggak enak ngomong lu. Iya. Enggak sama saya maksudnya. Iya. Kita bisa melakukannya dengan doa. Doa. Berarti masih ada harapan. Masih ada harapan dan doa. Ya, paling nggak berdoa supaya kita ketahuan lah kita ada di pihak mana gitu. Iya, Gua betul. Suka mau nangis gue bener. Iya, apa iya. namanya ngeliatin yang apa tuh bayi-bayi gitu. Nah itu iya. sebenarnya Rakyat anak-anak itu sipil. ya. Bayangin nggak? Gue dengar ceritanya seorang Ustadz Adi Hidayat lah ya. Itu kayak seperti lagu kan. Kalau kita ceritakan lagi kembali juga, mungkin orang-orang udah pada tahu. Tetapi seperti lagu, kalau diceritakannya masih tetap bisa memberikan ke kita tuh menghaluskan hati kita. Ya berarti kita Ketika ada anak orang Indonesia datang ke sana, terus melihat di anak-anak TK, terus dia bertanya sama si anak-anak di Palestina itu, siapa yang mau jadi presiden? Tidak ada yang mengangkat tangan. Terus siapa yang mau jadi dokter? Ada 1, 2, 3. Siapa yang mau Lainnya jadi pengen insinyur? Tapi begitu dikatakan, tentara. siapa yang mau menjadi mujahid? Itu semua orang tidak ada yang mengangkat tangan, tetapi mengepalkan tangannya naik ke atas. Mereka ingin menjadi mujahid fisabilillah. Itu yang luar biasa. Itu anak-anak kecil. Ya, Berarti mereka sudah terkontaminasi yang seharusnya dia menikmati yang namanya Masa usia-usia kanak-kanak, masa-masa kanak-kanak seperti itu. bergembira. Tapi dia harus Aduh ini siap-siap untuk perang. mudah-mudahan episode ini di awal ini ditonton sama Permadi Abu Janda ya, karena dia konsisten banget mempromosikan Israel. Dia tuh duta besar Israel kita. Kita mencari Israel. Iya. Dan Gue jadi inget Nanti ide ya. kita nggak tahu ya dia benar atau tidaknya. Iya. Tapi paling tidak nanti kita lihatlah akhirnya dia itu akhirnya kita yang benar itu adalah ketika seseorang baik atau tidaknya, lihatlah akhirnya seperti apa. Iya, iya. Itu aja kita lihat nanti. Karena konsisten Bentar lagi aja. berarti. Walaupun mungkin kita nggak kedengeran sama orang Israel, Iya. nggak kedengeran sama ini, cuman kita bisa ambil tauladan dari kisah Nabi Ibrahim pada saat sedang dibakar. Terus ada seekor burung pipit Iya betul. ngambil air, Setetes air. di Iya, bawah di betul. parunya untuk memadamkan. Kata teman-teman itu lo ngapain sih? Nggak ada Nggak gunanya. ada gunanya. Setetes doang. Iya, kata burung pipit memang nggak ada gunanya, tapi Tuhan tahu saya Kita ada berada di pihak yang mana. Itu paling penting. Jadi paling minimal pun akan diperhitungkan. Iya. Bukan, ya. Ini sebenarnya kita kembali lagi ke masalah politik kita. Iya. Jangan terlalu juga ambisi dengan segala sesuatu. Semuanya juga akan hilang. Iya, Betul kekuasaan itu Kekuasaan candu. itu, aduh candu. Candu, Apalagi orang udah kena candu, itu yang paling bahaya. Enak orang kena canda. Iya. Betul. Iya, bisa jalan-jalan ke candi. Motong saya udah mulai oke ya. Motong saya udah mulai ya. Memotongnya tidak memiting loh. Udah mulai pas ya. Udah mulai Oke. enak. Nah, ini hubungannya dengan keadaan sekarang, jangan sampai konflik-konflik itu sampai terjadi pertumpahan darah, perpecahan. Kalau sekarang ya dalam keadaan kan sudah mulai udah mulai Betul, nah, bisa disamain tuh tadi cerita Kang Deddy. Iya. Di sana ditanya siapa yang mau jadi presiden, tidak ada. Iya. Di sini juga nggak ada. Nggak bisa. Tapi siapa yang mau jadi wapres? Ada di sana. nah, kita kan janji ngumpul nih. lagi nikmatnya wapres itu. Iya. Gua kan WA Iya. si Akbar, Bar. Kayaknya anak gua mau cita-cita jadi presiden, pupus nih. Gua Kenapa? bilang gitu. Kenapa? Ya udah kita ngobrol deh. Ceritanya itu. Iya. Seharusnya nggak boleh. Iya. Emang Saya cita-cita masih jadi ingat- wapres? Cita-cita jadi wapres emang ada nih sekarang. Gini loh Itu maksudnya. kan itu lu jangan ngelihat sosok seorang Gibran ya. Iya. Dia akan jadi dia nggak cita-citanya jadi wapres. Kan, Dan Caimin. pada akhirnya dia akan jadi. Tapi Caimin dari dulu Iya, saya senang loh. Tapi gini, semangat banget gitu. Dia paling wah, Iya, Pak, begitu. Jadi gini loh, maksudnya gini. Iya. Dulu tuh gue punya teori ya, teori Iya. karena gue dukung Pak Jokowi ini dari 2012 dari gubernur lah gitu Iya. ya. Wali kota gue dukung, cuman gue bukan warga Solo jadi gue nggak milih, jadi Iya. hanya dukung aja. Nah, waktu itu gue bilang gini, dengan Pak Jokowi ini jadi presiden berarti harapan anak-anak Indonesia Untuk yang dulu menjadi cuma pengen presiden. jadi insinyur, pengen jadi apa namanya astronot, segala macam, Pilot. itu sudah berubah. Sekarang ada harapan tambah satu lagi namanya jadi presiden. mau jadi Nah, presiden. Karena apa? Pak Jokowi ini dari nothing ya istilahnya. Bukan orang menteng, bukan Betul. anak jenderal, bukan keturunan Keturunan presiden yang hebat, sebelumnya. iya. Tapi dia secara runut, wali kota bagus, jadi gubernur bagus, jadi presiden. Jadi anak Indonesia jadi punya harapan itu. Iya itu. Nah, ketika isu belakangan ini kemudian terjadi, Pak Jokowi dengan sangat gamblang mengusahakan, membuat jalan, membuat karpet,
lebar untuk anaknya sendiri maju dalam kontestasi Pilpres ini menjadi wakilnya Prabowo. Ini kemudian menurut gua anak jadi pupus. Dewa. Ngetes. Iya, ulang. Menurut gua anak sekarang jadi pipis. Aduh, belum. Devi. Geser dong. Anak sekarang jadi pepes. Iya. Tapi itu narasi yang pertama saya dengar pada tahun 2014 ketika saya bersama Fazlur Rahman, Ya. EF Saifullah, Faisal Basri, Ya. Rinaldi Nakrit, Sukardiri Nakit. Sukardi Nakrit, Iya. terus siapa satu lagi ya? EF Saifullah. Rina Nose. Enggak Udah, ada. jauh dah. Opi Anderesta pada saat itu. Iya. Iya, Anderesta. Opi pokoknya Fazrul, si Abang Faisal Basri sama Random banget ya ininya Ya, karena waktu itu mereka semua mendukung Pak Jokowi Oh. pada Iya. saat itu. Ada Dan di situ statement. narasi dari seorang EF adalah ini adalah mimpi anak-anak Indonesia. Indonesia Dream gue sebut. Dream ya yang membuat semua orang Indonesia ingin menjadi ternyata saya jadi presiden. Karena memang Tetapi Pak ketika- Jokowi dari awal dia tuh udah bisa membentuk sebuah kabinet. Duh. Karena dia seorang Furniture. Iya. Karena dia Bakat ya. ke depan. Iya, jauh ke depan. Futuristik. Dan sebenarnya Futuristik. dan sebenarnya untuk meraih kursi, Iya. kekuasaan sudah ada modal. karena Gampang bikin dia kursi. Furniture. Pak Jokowi dari awal udah bisa bikin kursi sendiri, Iya. bikin kabinet sendiri, Iya. dan bahkan sebelum dari dia jadi wali kota. Iya. Makanya bisa. Tapi sebelum Pak Jokowi di PDI, konon dia sudah ada di partai Partai apa? PAN. Karena bisa buat dipan. Bisa membuat dipan. Iya. Oke, kita sebenarnya sudah ada modal dan kemudian awal itu ceritakan Pak dari itu awalnya Tapi masih itu mulai bergaul. nol ya, memang mulai nol. Pengusaha Pak Jokowinya itu mebel, Ya. kemudian istrinya itu sewa Ibu gedung Iriana. itu, Bu Iriana. Iya. Oh, nyewain gedung. Nah, nyewain Oke. gedung. Bu Ana nama gedungnya kan, nah, ibaratnya Oh. Bu Iriana. Bu Ana. Oke, kemudian Ya itu aja, lalu ada orang hebat, gue sebut orang hebat karena gue ngefans sama dia, namanya Efek Rudi. iya. FX Rudi. Nah, jadi waktu Itu Efek Rudi itu wakilnya ditawarin jadi Pak. wali kota, Hmm. dibilang, Bu Mega kan, Ruth kamu dia jadi wali kota, kata Bu saya non Muslim. Oke. Dia kan Katolik kalau nggak Iya, salah. Oke. FX. Kalau FX Katolik. Ruth sana ya, ngomong sama Ruth sana ya. Bukan, Rudi. Rudi. Oh, Rudi. Oke. Cuman kadang-kadang kalau panggil Ruth, jadi ada T-nya. Padahal sebenarnya Rud harusnya. Cuman kan nggak ada, gimana kabarnya Rud? Lu jarang orang kaya panggil. Maksudnya panggilan ada kol-kolahnya. Iya, ada Rud. Bagaimana Rud? Baik. Enggak, kemudian setelah itu Bu, saya cari deh, ini kayaknya ada satu orang yang Ya. kira-kira dia bukan politisi, dia pengusaha Ya. lokal di sini, kira mau akhirnya itulah. Kemudian perkenalan pertama dengan Pak Joko Widodo waktu itu. Nah, melihat itu Udah Jokowi belum namanya? Belum Widodo. Makasih Emang Joko saya dipanggil Widodo. udah di Jokowi belum? Widodo. Masih Oh, Joko Pak masih. Joko. Iya. Mas Joko. Pak Joko. Pak Joko Furniture kali mungkin dulu. Enggak lah. Ya kan awalnya. Dulu supaya kelihatan politis dulu Joko Dipan. Iya. Nggak ada pan-pan. Oke, set keliling. Setelah kemudian oke di ACC sampai Ibu karena yang rekomen adalah salah satu kader kesayangan Bu Iya, Mega, oke. namanya Rudi. Ya udah, oke Rud, kamu tanggung jawab ya kira-kira gitu loh. Sampai kemudian Pak Rudi mengalah untuk jadi wakilnya saja. Oke. Gitu. Nah, berlanjut Betul. sampai kemudian jadi presiden, itulah yang membuat kemudian tadi Indonesia Dream itu Mimpi Indonesia. Bukan siapa-siapa, mulai dari orang biasa tanpa terah kenegaraan istilahnya. Gini, dia terahnya merah. Kenapa? Karena PDI itu kuat banget di Solo kan. Oke. Jadi dia sudah di backup PDI sejak hari Dari pertama. dulu ya udah Oke. didukung. Jadi Pak Jokowi itu 5 kali didukung oleh PDI Perjuangan. Oke. Jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, jadi presiden. 5 kali PDI Perjuangan itu selalu membackup di belakangnya. Ada yang hajar, PDI yang di depan. Oke. Ada yang nggak percaya, ada yang mau kasuskan, PDI di depan. Ditambah bonus 2 lagi. Anaknya Pak Jokowi juga didukung PDI. Bobi Menantunya Iya. juga didukung oleh PDI. Jadi komplit selama 10 tahun itu 7 kali PDI Perjuangan itu memberikan dorongan yang real, nyata, backup yang disebut sebagai partai pendukung utama. Itu tuh kejadiannya adalah ketika Rudi Hartono mencapai All 7 England. kali berturut-turut All All England. England. All England. Yang ke-8 dia tidak berturut-turut. Karena? Nah, ya iya karena Karena diselingi sama- dulu. Diselingi dulu oleh si Sven Pri. Sven Pri. Iya. Ya. Ini sama sebenarnya pas mau ke-7 kehalang dulu. Harusnya kan dia dukung juga
Gibran didukung sama orang lain. Itu yang jadi masalahnya nih. Tapi kemungkinan ke depannya lagi kemungkinan besar didukung lagi sama PDIP nih gitu. Kita lihat, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Karena politik itu dinamo ya. Dinamis. Enggak, kan maksudnya berputar. Oh, iya. Lo emang mulai halus sekarang. Mulai enak nih. Mulai enak ya. Asik Mulai ya? enak ya. Udah mulai pinter dia. Iya. Politik itu dinamo, Pak. Iya. Kamu kelihatan tambah pinter kayak mau keluar dari koalisi ya. Koalisi yang sudah permanen itu keluar. Ini kita komporin dulu, lama Kita sudah solid, Pak. Nah, tapi solid sudah sholat belum kan? Iya. Gitu. Iya. Nah, ini Itu semua penting. kegaduhan ini sebenarnya bermula dari yang namanya ada gugatan ke MK. Nah, itu. Siapa yang mulain sih itu? Ya itu awal kita kan tahu Jadi, tiba-tiba ada di sidang aja. satu dari PSI, ada satu lagi juga dari Gerindra. Iya. Itu semua ditolak-tolak karena mereka berdasarkan usia ya, Iya. 40. Tetapi yang diterima justru mahasiswa pengagumnya Gibran. Oke. Siapa namanya tuh? Almas. Wuling kalau nggak salah ya. Ada Cortez juga dong. Wuling Cortez. Iya, mahasiswa UNAS ya. Unas. Iya, Unas UNAS. sih. Kok Unas? Unsa. Universitas Surakarta. Iya, Unsa. Universitas Surakarta. Iya. Unsu dong, Surakarta kok Unsa? Enggak tahu. Universitas Surakarta. Unsa. Kamu mahasiswa ya. Unsu. Dan katanya ngetes ilmu katanya. Atas ilmu. Iya, ngetes ilmu. Ya gini lah ya. Ngetesnya sama MK nih. Sekali ngetes, seluruh Indonesia panik. Panik. Ya jadi gini ya, politik itu seperti itu. Kadang-kadang kita melihat hal konyol. Ada sesuatu yang besar di belakangnya kita nggak tahu. Kadang-kadang yang dijadikan pion itu kita juga nggak sangka-sangka seperti apa. Jadi segala kegaduhan ini dimulai ketika PSI, ada Gerindra, kemudian juga ada Partai Garuda mengajukan gugatan ditambah. Ya, Partai Garuda itu satu lagi. Total ada 11 gugatan yang menyangkut soal usia tadi. Usia. Bahwa usia wakil presiden itu bisa di bawah 40, yaitu 35. Kemudian ada juga frasa gini, gugatan lain adalah boleh usianya 40 minimal atau sudah pernah menjadi kepala daerah. Kepala daerah. Ya lucunya ada gugatan yang si Almas itu di detik-detik terakhir itu diminta direvisi. Yaitu ditambahi frase itu. Dan ini ada dugaan bahwa frase Ada yang masukin. kalimat pernah menjadi kepala daerah itu bukan usulan si anak itu yang gugat itu, Iya. tapi dikoreksi oleh yang di MK Iya. gitu. Kalau mau diterima jangan begini, coba diubah begini ya. Jadi kayak, nah inilah kemudian Profesor Saldi Isra. Saldi Isra sampai dia punya komentar yang seperti itu. Kok tiba-tiba dengan hadirnya Pak Ketua MK ini tiba-tiba keputusan jadi berubah secepat itu. Betul. Ini kontroversinya betul-betul ini majelis kontroversial karena memang banyak kontroversi juga di Kayaknya dalamnya. Majelis kontroversi itu. Kontroversi, Itu karena sebenarnya ketika ini kan betul-betul ya, itu memang betul MK itu hanya ngurusin satu masalah yaitu supaya Gibran masuk kan sebenarnya. Karena sebenarnya ketua MK ini punya hubungan darah, seharusnya beliau harusnya di belakang. Ya secara moral Nggak boleh. Tidak Karena boleh itu dia. sudah melanggar namanya integritas. Integritas. Anwar Fuadi itu. Enggak. Itu buat sinetron. Masa nggak tahu sih yang itu loh. Anwar siapa sih? Yang waktu makan duren, terus Bapak siapa namanya? Ada yang videonya. Ada videonya. Ini kita Ya, lihat videonya ini nih. kalau nggak tahu siapa beliau. Nah, ini videonya. Nih. Selamat sore Bapak. Ya, selamat Dengan sore. Bapak siapa Pak? Saya Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mantap. Selamat sore Pak. Selamat datang Saya sama Ibu. bersama Ibu tercinta. Adiknya Pak Jokowi, Presiden. Apa Pak? Ibu? Beliau ini nona saya, Ah. adiknya Presiden. Oh iya loh, baru mirip loh Ibu. Iya, baru disebut, baru ingat mirip loh. Oh begitu. Ya, selamat datang Ibu di sini. Bagaimana Pak review untuk Luar biasa. durian kita? Saya kebetulan baru pernah makan durian di Bali. Tuh kan sampai diperkenalkan istrinya. Mengenalkan diri, saya Ketua Mahkamah Konstitusi. ya. Ini istri saya ini adiknya ini. presiden. Nah,
ini jual terus yang itu. Dia sebenarnya itu dipotong video. Sebenarnya dia memperkenalkan semua orang di situ. Cuman yang karena yang itu cuma durasinya kan 2 jam tuh. Karena sampai supir-supirnya dikenalin. Tapi satu hal ya dari MK itu yang salah satu yang terlalu banyak di antara 9 itu ternyata 4 yang tidak setuju Ya. dan 5 yang menyetujuinya. Di antara 5 pun ada 2 yang dissenting opinion. Iya. Dan Karena itu persis sebenarnya- dengan ramalan Bapak sebelum kita tayang ada sidang MK putusan. Bapak sudah pernah ngomong gitu. Itu karena saya mimpi tentang Lord Rangga waktu itu. Lord Rangga sebagai Sunda Empire, Sunda Empire. Iya. Dia dia itu orang-orang yang selalu berbicara ke depan. Oke. Iya. Jarang dia bicara ke belakang. Dia bicara ke depan. Tapi dia ada satu berbicara ke belakang kalau apa yo? Kalau apa? Mau buang air kecil. Pak, mohon maaf saya ke belakang. Oh iya, benar juga. Tapi dia majunya ke depan. Biasa Iya, tapi kenapa? mundur sih. Saya mau ke belakang Iya, dulu, iya. tapi dia maju. Iya, Bukan mundur. 2 dissenting opinion itu bukan tentang wali kota, tetapi dia harus mengatakan bahwa itu adalah gubernur. Iya. Karena yang namanya memimpin negeri ini tidak bisa kita seperti caplang. Apa? Mau memimpin negeri kok main-main, bercanda. Iya. Bercanda, Belanda. Iya, Nggak iya, boleh iya, lah. iya. Harus memang mumpuni sebenarnya. Yaitu tadi itu yang kalau saya bilang selalu adalah NKRI. NKRI itu N-nya adalah dia punya jiwa nasionalisme. Itu yang K-nya itu adalah kepemimpinan, leadership. Nah, yang R-nya itu dia harus jadi role model. Orang udah tahu bahwa ini orang tuh baik, yang kita harus ngikutin. I-nya baru integritas. Nah, Integritas ini yang paling penting. Iya, iya. Nah, soal integritas ini Nah, dikaitkan dengan ini MK penting. itu kemudian masyarakat juga menilai sekarang MK itu integritasnya anjlok banget. Karena dia apa? Dia pertahanan terakhir paling ujung. Iya. Ketika ada undang-undang yang dipeributkan, mentok udah. Karena setiap keputusan MK itu sifatnya final binding. Udah yang bisa terakhir dan dan harus mengikat. dilaksanakan. Iya betul. Gitu. Makanya Pak Mahfud ya cawapresnya Pak Ganjar tuh bilang, saya ini suka tidak suka terhadap putusan MK ini. Kalau soal setuju jelas dari awal Pak Mahfud itu termasuk nggak setuju karena dia pernah jadi ketua MK, Iya. dia sangat paham betul soal hukum. Seharusnya memang keputusan soal pelaksanaan pemilu, peraturan pemilu itu bukan domainnya MK, tapi ada di DPR, Betul, legislasi. legislasi. Makanya nggak setuju. Cuman problemnya adalah ini problem. Udah diputuskan. Kalau sudah diketok palu itu wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Nah itu problem di situ. Dan ini memang kemudian masyarakat menilai, wah kok begini banget. Untuk berkuasa kenapa harus melangkahi sebuah institusi besar negara yang membuat itu terdowngrade. Dan fakta-fakta di lapangan juga, antara gugatan itu sudah dilakukan dari bulan Maret, bayangkan. Itu nggak di sidang-sidang. Sampai kemudian itu 7 bulan, jadi nggak di sidang-sidang. Padahal ada banyak gugatan yang didaftarkan ini kemudian dalam hitungan minggu sudah langsung ada keputusannya. Iya. Ini juga membuat masyarakat curiga. Ada yang bilang bahwa kenapa sampai 11 gugatan? Memang ditunggu. Gugatannya ditunggu sampai banyak begitu sehingga lebih powerful katanya begitu. Lebih kuat lagi. Jadi begitu. amis lah ini. Iya. Peradilan di MK ini baunya amis. Apakah ketok palunya di Jakarta itu tetap sah walaupun tidak di Sulawesi? Enggak dong, kan tidak ada ketok kendari. Kan ketok kendari dulu. Ada yang Bang. ketok magic ada. Ada yang ketok magic magic ada itu. juga. Itu mungkin Nah, ini ketok magic Ah, ini termasuk ketok ya? magic. Iya, Karena iya. apa? Ini ketok magic lah. Karena ketok magic Sekali itu ketok. nggak pernah kita tahu cara kerjanya. Ditutup rapat loh. Ketok magic itu tiba-tiba jadi. Kalau tisu magic kita tahu. Yang dibakar hilang lo mah pada jorok lo ya. Tisu buat magic. Iya. Ketok kalau tisu magic bukan kita tahu, kita Apa? ngerasain. Tapi itu Tapi- membuat kalau dipakai ketok magic itu suasana pasti menegangkan. Karena lah pasti tegang lah. Tapi ini tadi Kaku semuanya kaku gitu. jadi ada Lebih kesimpulannya kebas ini dari yang tadi yang diobrolin ada kesimpulannya. Tadi Pak Mahfud bilang kalau apa ada ya suka nggak suka sebenarnya saya nggak suka gitu Iya. ya. Ini yang- Tapi keputusan harus tetap. Nah ini yang bedanya. Kalau yang bisa dipengaruhi itu biasanya MK. Yang nggak bisa dipengaruhi MD. Oh, iya. Tapi MD pernah jadi MK loh. Iya. Dia bisa tapi waktu dipengaruhi. itu namanya jadi Mahfud MK apa tetap Mahfud MD? Mahfud MK. Mahfud MK. Tapi MD. Tapi MD. Tapi MD sebenarnya. Oh gitu. Jadi sebenarnya Pak Mahfud ini memberi pelajaran juga ke kita. Iya. Bahwa memang untuk menjadi penguasa itu mudah, tapi yang susah itu menjadi negarawan. Iya. Karena negarawan itu berpikirnya ya satu negara. Iya. Bukan kelompoknya, bukan keluarganya, bukan ponakannya. Iya. Nah, jadi satu-satunya lembaga negara yang syarat utamanya harus punya jiwa kenegarawanan, itu resmi ada di aturan itu adalah Hakim MK.
karena dia mengadili sesuatu yang final itu tadi. Jadi kalau dibilang hukuman mati berlaku itu udah kita nggak bisa ini lagi. Tapi ngomong soal Pak Mahfud soal hukuman mati, itu Pak Mahfud itu pernah dalam sebuah statementnya, kalau saya presiden, hukuman mati akan diperlakukan untuk koruptor. Untuk koruptor. Ini Pak Mahfud MD itu. Ini semuanya Karena beliau mau jadi wakil presiden, jadi hukuman setengah mati mungkin. Tapi lebih menyakitkan hukuman setengah mati. loh. Iya. Oh, enggak dong. Iya. Orang hidup kalau misalnya dihukum setengah mati itu paling enak karena ada bebasnya. Kenapa? Karena kan loh orangnya kita nggak pernah tahu dia matinya kapan. Iya. Jadi 1 hari di penjara lu 1 hari bebas, Iya. 1 hari di penjara 1 hari bebas. Ya, enak. Ya iya makanya karena setengah mati. Tunggu dulu, kalau setengah mati, setengahnya lagi apa? Kan belum tentu hidup. Loh setengah Setengah mati lagi, setengahnya pingsan. Setengah mati, setengahnya gagal. Ngeplay juga, iya. Enggak, tapi yang nggak enak itu dihukum bukan setengah mati. Diapain dong? Dihukum setengah 4. Nah, ntar setengah Oh, bentar lagi dong. Itu udah tahu waktunya. Mati lagi, itu hukuman mati namanya. Empat mati. Itu bukan mati itu udah ada waktunya. Kita untuk kita sangat jelas untuk keadilan di Republik Indonesia. Oke, Dan integritas. juga integritas dan juga Oke. segera berakhirnya perang di Israel dan Palestina. Israel dan Palestina. Kurang ajar sama Israel. Permadi anjing banget.